Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom wanita surgawi, senang sekali saya dapat menjumpai Anda hari ini meskipun melalui ruang virtual. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan pada saat ini, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, penyertaan bahkan pembelaan-Mu yang nyata atas hidup kami. Saat ini kami membuka hati kami bagi kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama. Biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar, tidak hanya menjadi pembaca firman Tuhan, tetapi kami menjadi pelaku firman Tuhan. Hidup kami sesuai dengan kehendak Allah, selaras dengan irama hati Allah. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Wanita surgawi, sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya bertanya satu hal ke dalam hati kita masing-masing. Kapan terakhir kali wanita surgawi merasa benar-benar cukup? Nah, saat saya bertanya kapan kita merasa cukup, yang saya maksud adalah kapan terakhir kali kita merenungkan dan merasa bahwa diri kita berharga tanpa perlu embel-embel prestasi atau pencapaian dunia. Seringkali rasa cukup itu menjadi sesuatu yang sangat mahal bagi kita. Karena kita merasa nggak cukup sebagai ibu. Kalau melihat anak orang lain lebih juara, lebih berprestasi daripada anak kita. Kita tidak merasa cukup sebagai istri kalau kita belum bisa memenuhi semua ekspektasi suami, mertua, atau bahkan menantu. Kita merasa tidak cukup secara fisik kalau kita melihat cermin dan merasa kita tidak se-glowing teman-teman kita yang ada di media sosial. Kita selalu merasa kurang, gagal, nggak layak, dan nggak mampu seperti wanita lainnya. Kita merasa seperti sedang berlari di atas treadmill, wanita surgawi. Terus berlari sangat lelah, tapi tidak sampai kemana-mana karena standar cukup itu selalu berubah-ubah. Dunia berkata, ayo lari lagi, kamu belum cukup cantik, kamu belum cukup sukses, kamu belum cukup rajin, atau kamu belum cukup kaya. Nah, banyak perempuan hidup dalam kelelahan emosional karena selalu merasa tidak memadai, tidak cukup, tidak layak, tidak mampu. Kita melihat pencapaian orang lain, lalu merasa diri kita gagal. Kita melihat keluarga orang lain, lalu merasa keluarga sendiri tidak sempurna. Kita menatap cermin, lalu berkata dalam hati, aku tidak seperti perempuan yang lain. Padahal, sekali lagi, standar dunia itu selalu berubah setiap hari. Dan tidak ada yang pernah benar-benar bisa mencapainya. Namun sesungguhnya Allah tidak menilai kita seperti dunia menilai kita. Dia tidak meminta pencapaian duniawi, namun Dia menginginkan hati yang diserahkan seutuhnya kepadanya. Dan disinilah kita belajar dari seorang gadis muda sederhana di dalam Alkitab, dalam Perjanjian Baru, yaitu Maria. Bukan prestasinya yang membuat Allah memilihnya. Bukan kecantikannya, bukan status sosialnya, bahkan mungkin bukan pengalaman rohaninya. Tetapi karena hatinya berkenan kepada Tuhan. Hati yang rendah, taat, dan percaya tanpa syarat. Ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Dalam Lukas 1 ayat yang ke-28. Kata dikaruniai dalam teks Yunani adalah kekaritomene, sebuah bentuk kata kerja sempurna pasif yang syarat makna. Secara etimologis, bentuk ini menunjukkan keadaan yang telah dimulai oleh Allah dan terus berlanjut sampai sekarang. Artinya terus-menerus dipenuhi anugerah. Ini bukan sekedar sapaan, ini adalah deklarasi surgawi tentang identitas Maria, bahwa sesungguhnya ia berharga dan dikasihi.
Inilah kebenaran yang sangat penting bagi kita wanita surgawi. Identitas Maria dimulai dari anugerah, bukan performa. Allah berkenan kepada Maria bukan karena apa yang ia lakukan, bukan karena pencapaian duniawinya, bukan karena status sosialnya, melainkan karena siapa Allah itu sendiri, yaitu Allah yang penuh dengan kasih karunia. Wanita surgawi, sebagaimana Maria, kita pun berharga bukan karena kita berhasil memenuhi semua standar dunia, tetapi karena kasih Bapa telah dahulu menjamah, menyentuh, dan memilih setiap kita. Maria menunjukkan bahwa menjadi kesukaan Bapa bukanlah hasil dari upaya manusia, melainkan respon hati terhadap anugerah, kasih, dan kemurahan Allah yang sudah dianugerahkan. Hati yang percaya, hati yang tunduk, hati yang rendah hati dan bersedia berkata, Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam hidupku. Inilah sikap hati dan hidup yang membuat Allah berkenan. Hati yang tidak bergantung pada penilaian manusia, tetapi hanya bergantung kepada Allah. Ada seorang ibu yang merasa tanaman hias di rumahnya tidak pernah bertumbuh baik, wanita surgawi. Setiap hari ia memindahkan tanaman itu ke tempat yang berbeda, karena mengikuti saran orang. Orang lain berkata, letakkan di jendela, jangan terlalu banyak matahari, sirami setiap hari, jangan terlalu banyak air, dan sebagainya. Nah, karena terlalu sering dipindah, tanaman itu justru stres dan tidak bisa berakar. Ketika ia bertanya kepada ahli tanaman, jawabannya ternyata sederhana. Tanaman hanya butuh satu hal, cahaya yang tepat. Kalau ia menemukan sumber cahaya, ia akan bertumbuh dengan sendirinya. Ibu ini tersadar bahwa hidupnya seperti tanaman itu. Ia terlalu sering berubah hanya untuk menyenangkan orang lain. Komentar, perbandingan, ekspektasi sosial. Ia lupa mencari sumber cahaya yang sejati, yaitu Tuhan. Ternyata kita pun juga mungkin mengalami hal yang sama, wanita surgawi. Ketika hati terus berpindah mengikuti penilaian manusia, mengikuti komentar manusia, kita tidak akan pernah bertumbuh, kita tidak akan pernah berkembang. Tetapi ketika kita benar-benar berakar pada Kristus, kita mulai bertumbuh secara sehat, apa adanya, dan berharga di hadapan Tuhan. Inilah yang ditunjukkan Maria. Hati yang tunduk kepada Tuhan, tidak bergantung pada komentar manusia, tetapi bergantung pada Allah. Wanita surgawi, menjadi kesukaan Bapa berarti kita ini menjalani hidup dengan sikap yang bertanggung jawab atas panggilan dan peran yang Tuhan sudah percayakan. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita mampu, bukan karena kita cakap dan hebat, tetapi karena Tuhan yang menyertai hidup kita. Amin. Maria menjalani panggilan yang tidak mudah. Ia mempertaruhkan reputasi, kenyamanan, bahkan masa depan pribadinya. Namun ia memilih, ini yang menarik, ia memilih untuk percaya bahwa jika Allah yang memberi perintah dan kehendaknya, itu pasti lebih besar dari ketakutan Maria. Demikian pula kita, sebagai perempuan yang hidup di tengah dunia yang menuntut banyak hal, kita dipanggil untuk bertanggung jawab bukan kepada standar manusia, tetapi kepada kehendak, keinginan hati Allah, keinginan hati Bapa yang sungguh sangat sempurna atas kehidupan kita. Nah, pada akhirnya menjadi kesukaan Bapa berarti kita mengarahkan pandangan kita kepada sesuatu yang melampaui dunia ini, yaitu langit baru dan bumi baru yang dijanjikan oleh Allah. Wanita surgawi, dunia ini akan terus berubah. Standar kecantikan pasti juga akan ikut berubah. Nilai-nilai sosial juga pasti akan berubah. Tetapi yang tidak berubah itu adalah firman Tuhan dan Allah itu sendiri. Maka dari itu fokus kita harusnya bukan pada hal-hal yang fana.
hal-hal yang sementara di dunia ini, tetapi kita mengalihkan fokus kita kepada hal-hal yang kekal. Ketika hidup kita diarahkan kepada Kristus dan kerajaannya, kita menemukan bahwa hanya Dia satu-satunya yang mampu membuat kita merasa cukup. Kesucian hidup bukan lagi sebuah beban, tetapi bagian dari perjalanan kita menuju kemuliaan kekal bersama dengan Allah. Wanita surgawi Maria menunjukkan kepada kita bahwa menjadi kesukaan Bapa memiliki hati yang tunduk, hidup yang bertanggung jawab, dan pandangan yang terus diarahkan kepada rencana kekal Allah. Saat kita hidup seperti itu, kita tidak hanya menemukan identitas kita, tetapi juga kedamaian yang dunia tidak dapat berikan, hanya kita dapatkan dari Tuhan dalam hadirat-Nya. Ketika kita memahami bahwa identitas kita dimulai dari kemurahan Allah, maka kita dapat berhenti mengejar validasi dunia ini dan mulai hidup sebagai anak-anak Allah yang menyenangkan hati Bapa. Hidup dengan hati yang berserah, taat, dan bertanggung jawab. Karena kita tahu kepada siapa kita mempersembahkan hidup ini. Sesungguhnya Maria menunjukkan 3 kualitas penting yang menjadikannya kesukaan Bapa. Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama, wanita surgawi. Maria menunjukkan tanggung jawab yang lahir dari penyerahan diri. Ketika ia berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu," itu bukan kalimat yang ringan. Di balik kalimat itu ada resiko yang berat. Resiko sosial yang sangat berat. Ia bisa dicap tidak bermoral. Ya, resiko hubungan karena ia sedang bertunangan dengan Yusuf. Bahkan resiko hidup karena hukum pada masa itu sangat keras terhadap perempuan. Namun Maria memilih untuk taat. Ia patuh bukan karena ia kuat atau merasa mampu, tetapi karena ia percaya pada Allah yang memanggilnya. Tanggung jawab yang sejati bukan sekedar menjalankan tugas, melainkan memikul panggilan dengan sikap hati yang berserah. Demikian pula bagi kita, bagi saya dan saudara. Menjadi kesukaan Bapa berarti membangun tanggung jawab dalam peran kita. Bukan dengan standar kesempurnaan dunia, tetapi dengan kesetiaan. Sebagai istri bukan harus sempurna menurut paparan sosial media wanita surgawi, tetapi setia menjalani panggilan itu. Sebagai ibu bukan harus bisa semuanya, tetapi hadir dan mengasihi dengan tulus. Bahkan sebagai pelayan Tuhan bukan harus spektakuler, populer dan sebagainya, tetapi melayani Tuhan dengan hati yang murni dan tulus. Tanggung jawab kita, tanggung jawab rohani kita adalah respon kasih kepada pribadi yang terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, pelajaran yang kedua, Maria memiliki orientasi langit baru dan bumi yang baru. Dunia mengajarkan kita mengejar hal-hal yang cepat hilang. Setiap musim tuh ada tren baru, standar baru, ekspektasi baru. Namun Alkitab mengingatkan dalam Kolose 3 ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Maria mengarahkan hatinya kepada perkara yang kekal. Ia tidak hidup untuk tepuk tangan manusia atau mengejar reputasi. Ia hidup untuk rencana Allah yang jauh lebih besar dari hidupnya sendiri. Ketika hati kita tertuju kepada langit baru dan bumi baru, fokus hidup kita pun juga pasti berubah. Kita berhenti membandingkan diri dan kita belajar untuk mulai bersyukur, menumbuhkan rasa syukur dari dalam hati kita. Kita berhenti mengejar validasi dan mulai mengejar kesetiaan kepada Allah. Kita berhenti takut kekurangan dan kita mulai percaya pada pemeliharaan Allah yang sempurna. Kita berhenti terikat pada dunia dan mulai merindukan perkara-perkara yang kekal. Nah, ketika orientasi hidup bergeser kepada kekekalan, hati kita ini menjadi lebih ringan. Kita tidak lagi hidup untuk memuaskan orang lain, tetapi hanya satu, untuk menyenangkan hati Bapa. Apapun yang kita lakukan, itu semua untuk menyenangkan hati Bapa.
Hal yang ketiga, Maria hidup dalam kesucian yang menjadi aroma kemuliaan Tuhan. Dalam Lukas 1 ayat 46 sampai 47, Maria memuliakan Tuhan dengan kerendahan hati yang sangat indah. Dari mulutnya keluar pujian, dari hidupnya terpancar integritas yang sesungguhnya. Maria menjadi bejana yang layak dipakai Tuhan, bukan karena tanpa dosa, tetapi karena ia menjaga hatinya murni di hadapan Allah. Amsal 4 ayat 23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Wanita surgawi, kesucian hidup itu dimulai dari hati yang dijaga. Amin. Dijaga dari kepahitan, dijaga dari iri hati karena terus membandingkan diri, dijaga dari kecemasan yang berlebihan, dijaga dari godaan-godaan untuk mengukur hidup dengan standar dunia, dan dijaga dari keinginan untuk menyenangkan hati semua orang. Karena pada faktanya, nyatanya kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Yang perlu kita perjuangkan sekarang adalah bagaimana hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Wanita yang menjaga hati bukan berarti tidak pernah terluka, wanita surgawi. Tetapi ia memilih untuk membawa lukanya kepada Tuhan, bukan kepada dunia. Ia memilih diisi oleh Roh Kudus, bukan komentar orang lain. Ia lebih memilih menjadi mata air yang jernih, bukan keruh oleh beban pikiran dan emosi yang tidak terselesaikan. Nah, kesucian hidup adalah ketika hati kita menjadi tempat Allah berkenan tinggal di dalam hidup kita. Maka menjaga hati dalam kesucian hidup itu harus kita perjuangkan setiap hari, setiap saat, bahkan setiap detik dalam kehidupan kita, wanita surgawi. Ketika kita menatap kehidupan Maria, kita melihat bahwa kesukaan Bapa bukanlah terbentuk oleh pencapaian manusia semata. Kesukaan Bapa itu dibangun dari hati yang merendah di hadapan Allah dan berkata, "Inilah hidupku Tuhan, pakailah aku." Dunia boleh terus menuntut kita menjadi lebih, tampil lebih, bekerja lebih, berprestasi lebih. Tetapi sesungguhnya Allah memanggil kita untuk merenung sejenak. Menarik nafas, menenangkan hati, meneduhkan hati kita, dan menyadari dengan sungguh bahwa nilai kita tidak ditentukan oleh dunia, melainkan oleh kasih-Nya yang kekal. Dunia memandang penampilan luar, tetapi Allah melihat hati kita. Dunia mungkin menilai dari apa yang kita capai, apa yang kita hasilkan di dunia ini. Tetapi Allah menilai dari kerelaan hati kita untuk menyerahkan semua seutuhnya kepadanya. Nah, wanita surgawi, mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang merasa kelelahan. Kelelahan menjadi pribadi, menjadi istri yang berusaha memenuhi ekspektasi yang sebenarnya tidak pernah selesai. Kelelahan menjadi ibu yang selalu merasa kurang dalam mendidik, membimbing, mengurus keluarga, dan sebagainya. Bahkan mungkin kita merasa kelelahan dalam pekerjaan, dalam pelayanan, karena merasa nggak cukup pintar, nggak cukup rohani. Atau mungkin merasa kelelahan, ya, membandingkan diri dengan orang lain. Hingga akhirnya merasa diri kita tuh hampa, kosong, dan tidak berharga. Dengarlah suara Tuhan yang sangat lembut hari ini kepada setiap kita. Anakku, engkau berharga, bukan karena apa yang kau lakukan, tetapi karena siapa aku, siapa Tuhan bagimu, siapa Tuhan bagi kita. Allah mengasihi kita terlebih dahulu, agar kita mampu berjalan dalam kesucian, berjalan dalam jalan kesempurnaan. Hingga semakin hari kita semakin serupa dengan Kristus dan sempurna seperti Bapa.
Allah tidak menunggu kita berhasil untuk menerima kita. Dia menerima kita supaya kita mampu bertanggung jawab dalam setiap peran yang dipercayakan. Dia tidak menunggu kita kuat untuk mengangkat kita. Dia mengangkat kita supaya kita dapat berjalan bersamanya. Bahkan di saat kita merasa paling lemah sekalipun. Dan seperti Maria, kita pun dapat menjalani hidup dengan mata yang tertuju pada apa yang kekal, bukan kepada apa yang fana. Bukan yang berubah-ubah, tetapi satu, pada langit baru dan bumi baru yang dijanjikan Allah. Karena itu, mari wanita surgawi kita bertanya kepada hati kita masing-masing saat ini. Sesungguhnya hidup siapa sih yang sedang kita senangkan selama ini? Apakah kita sedang berusaha menyenangkan manusia? Apakah aku sedang berusaha menyenangkan manusia dan diriku sendiri? Atau aku sedang berusaha menyenangkan hati Bapa? Apakah kita membiarkan dunia menentukan harga diri kita? Atau kita membiarkan kasih Allah mendefinisikan identitas kita sesungguhnya di hadapan Allah? Apakah sesungguhnya sebenarnya selama ini kita hidup untuk tepuk tangan manusia, untuk pujian manusia saja? Atau kita hidup untuk kemuliaan Tuhan yang kekal? Hari ini, mari kita merespon panggilan Allah untuk kembali menjadi kesukaan hati Allah. Bukan dengan usaha keras agar diterima manusia, tetapi dengan penyerahan hati sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita belajar berkata seperti Maria, jadilah kehendak-Mu dalam hidupku. Mari kita tinggalkan beban perbandingan dunia ini. Mari kita berjuang untuk melepaskan standar dunia yang menipu. Dan marilah kita membiarkan Allah mengisi ruang-ruang hati yang kosong dengan kasih-Nya yang sempurna atas hidup saya dan saudara. Jika hari ini kita merasa tidak cukup, di mata Tuhan kita cukup. Jika kita merasa tidak layak, ingatlah terus bahwa Tuhan menuntun kita agar layak di pandangan-Nya melebihi pandangan dunia ini. Jika hari ini kita merasa kecil, percaya dan ingat terus bahwa Allah mampu memakai yang kecil untuk menyatakan kemuliaan-Nya yang besar. Jika kita merasa tidak terlihat, ketahuilah bahwa Allah melihat kita, Allah melihat hidupmu, Allah melihat kehidupan kita. Allah bahkan memeluk kita dengan tangan yang penuh dengan kasih. Dan Allah yang tahu serta memanggil kita dengan nama kita. Lebih dari semuanya itu, kiranya hati kita selalu rindu dan selalu ingin berjuang untuk menjadi kesukaan Allah. Selamat berjuang untuk menjadi kesukaan Allah, wanita surgawi. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hari ini kami boleh mendengar kembali suara-Mu yang sangat lembut berbicara kepada masing-masing kami. Bahwa kami sangat cukup di hadapan Tuhan. Kami berharga, kami diterima, dan kami dikasihi oleh Allah Bapa, Elohim Yahweh, yang menciptakan kami, yang memiliki kami, bahkan yang memeluk kami, menaungi kami dengan kasih-Mu yang besar. Karena itu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu dan kasih-Mu yang besar menuntun setiap kami, untuk kami setiap hari boleh semakin hari merindukan untuk menjadi kesukaan-Mu ya Bapa. Kami tetap berjuang, kami tidak berhenti, tetapi kami terus berjuang dan berjalan bersama dengan Tuhan untuk menyenangkan hati Bapa. Tuhan, lihatlah setiap hati dan hidup kami yang sederhana ini. Kami rindu, satu kerinduan kami, untuk menyenangkan Bapa dan menjadi kesukaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berdoa. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.